Saya suka ini mau untuk nemanin hidup saya di situ. Gimana sih Mas lihat orang melepuh sampai kelihatan tengkoraknya, tidur di kamar, itu ditongkrongin macan. Aku masih melihat ada sosok cewek wanita itu yang ngikutin Mas Mili. Berarti koyo lewat apa semacam portal. Wah. Nah, nanti kok teleportasi toh Mas bener ya? Tengkorak tapi kulitnya masih ada, kayak mumi. I know you can't see me, but I'm standing right beside you. Halo friend, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen horor dan medeni. Kali ini kita udah kedatangan teman yang sudah lama berdomisili di Yogyakarta, yaitu Mas Mili. Gimana kabarnya Mas Mili? Cukup stabil ya. Mantap dong. Ya dibilang mantap ya nggak mantap, tapi ya dibilang mantap ya. Jelas pena. Sing jelas enak. Just toh. Ya. Jadi Mas Mili malam ini datang ke sini nih ingin menceritakan kisah perjalanan yang agak meresahkan, friend. Jelas medeni, Cukup meneror hidup saya selama ini ya. bikin galau yang jelas hidupnya. Oke, jadi Mas Mili gimana ceritanya? Ceritanya jadi gini ya. Mas. Itu sebelumnya saya nggak pernah ngalami hal-hal yang ganjil menurut saya. Cuman ketika saya datang di tahun 2003 di Yogyakarta, itu awalnya juga belum ada hal-hal yang menurut saya ganjil-ganjil juga. Cuman itu dimulai dari ketika saya diajakin teman untuk camping ya. Camping. Oh, enggak ngecamp ngono ya saiki bosone ya. Ngecamp. Itu 2003 SMA kelas 1. Kita ada rencana untuk ngecamp, terus kemudian sekali ngecamp, kedua ngecamp. Nah, di yang ketiga ini itu ada sedikit gangguan mungkin ya. Yang waktu itu cuman saya yang ngerasain kayak gitu. Pertama kayak bisikan kayak gitu, terus kemudian ada orang nangis. Terus habis itu pas teman saya nyalain api unggun, terus tahu-tahu kok itu nggak ada angin, nggak ada apa, ada yang kayak menyentuh kayak gitu. Menyentuh pipi kayak gitu. Kaget kan waktu itu juga. Mungkin hampir menjelang maghrib mungkin ya. Nah setelah itu nggak ada bayangan apapun. Setelah ngecamp kita pulang. Baik, Mas, untuk ngecampnya ini berarti sama teman-teman sekolah ya? Sama teman sekolah. Ini acara dari sekolahan apa acara? Enggak, sebenarnya itu acara inisiatif teman-teman aja, maksudnya healing. Mungkin kalau sekarang healing ya. Kalau dulu seneng-seneng aja kan. Oke. Nah, terus setelah lewat camp yang ketiga itu terus di tahun 2004-2005 kalau nggak salah itu mulailah yang saya rasakan mulai hal-hal ganjil yang sampai kemarin itu saya alami kayak gitu. Jadi sebenarnya kan ini rutinitas kita setiap hampir berapa bulan sekali ngecamp kayak gitu ya. Jadi emang rutin tuh. Karena kan kita sok-sok pecinta alam tapi ya nggak cinta-cinta banget lah kan kayak gitu. Mau golek nggon dinggo kan. Ini kuwi mau pindah nggon ya. Kan kayak itu. Nah, terus di tahun 2004-2005an sekitaran itu kita ada rencana nih main ke sana. Cuman waktu itu kebetulan saya harus balik ke kota asal kan itu. Nah,
teman-teman berangkat dulu sekitar 8 atau 9 10 orang lah. Nah, saya nyusul pas datang ke situ. Nah, ketika saya menyusul itu kan nggak ada firasat apapun ya. Saya sambil bawa, biasalah anak muda, anak SMA dengan semangatnya membara ya, kan ya. Sambil bawa beberapa botol kan ya. Sebenarnya itu kejadian yang menurut saya juga di luar logika karena itu. Baru nyampe itu sekitar setelah maghrib, itu saya langsung dihadang kayak semacam anjing, tapi nggak tahu ya itu anjing atau bukan, tapi gede lah. Seberapa, Mas? Kira-kira seberapa, Mas? Kalau tinggi anjing normal kan kira-kira segini, tapi itu kira-kira segini lah, kira-kira kayak gitu. Tapi secara wujudnya itu nyata. Terus matanya kan merah. Nah, waktu itu brengseknya aku cuma bawa lilin kan gitu, nggak bawa senter atau segala macam kan itu. Aduh kan itu. Kan. Bingung nih kan gitu. Dia diem, cuman tatap-tatapan gitu. Tapi durasinya suwe, Mas? Secara rentang durasi aku nggak tahu ya, pokoknya perasaan waktu itu sedikit lama kan gitu. Lihat-lihatan, habis itu terus tiba-tiba lilin mati, larilah aku. Pokoknya lari aja sampai nggak tahu jalurnya gimana, sampailah aku ke tempat teman-teman camp kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu bukan weekend karena nggak seramai weekend biasanya kan itu. Itu sekitar hari Senin atau Selasa lah gitu. Ini ngecampnya masih di tempat yang sama ya, Mas? Masih di tempat yang sama. Di 2003 tadi ya. Masih. Itu mainnya tuh ke gunung kah, apa kemana? Ya, kalau dibilang mungkin kaki gunung ya, karena kan kita waktu itu belum sampai ke Merapinya ya kan, cuman masih di ranah-ranah kakinya kan. Nah, lari. Nah, sampai tempat tenda teman-teman nih. Ini sebenarnya normal kejadian. Aku sampai datang, teman-teman nyambut, wah datang gini. Aku bawa lu kesenangan kalian kan itu. Iya kan. Iya. Berarti lari karo bawa botol. Sambil ya barang-barangan gitu. Tapi rangoyak ya. Rangoyak gimana maksudnya? Yang tadi anjingnya. Enggak. Nah, aku nggak tahu ya pada waktu itu lilin mati, terus aku cabut. Maksudnya lari aja kan. Lari, nggak peduli apapun lah, pokoknya lari aja kan. Waktu itu masih penakut lah, meskipun sekarang juga penakut ya kan. Nggak ada perubahan sebenarnya. Lari aja sampai itu naruh botol teman-teman sekarang. Tiba-tiba kan beberapa teman ini bawa pasangannya kan gitu. Nah, 3 orang pasangan ini tahu-tahu kesurupan kayak gitu. Nah, ketika kejadian kayak gitu, mungkin ya sedikit nggak pedulinya saya waktu itu datang jauh-jauh, maksudnya bahwa ini kok pada ngeributin hal kayak gitu. Nah, saya ngoplos sendiri kan gitu. Nggak peduli kan gitu. Berarti kan 3 pasang nih. Itu kesurupan. Enggak, yang cewek-ceweknya aja. Yang cewek kesurupan. Mas Mili sibuk koplos. Iya, kan ya gitu. Dengan cueknya yang cowok-cowok lain ngurusin itu, aku ngapain sih ngurusin begitu, nggak percaya waktu itu ya. Maksudnya secara mindset itu hal-hal yang nggak masuk logika tuh saya nggak percaya waktu itu. Nggak peduli, terserah lah gitu ya. Terserah mereka mau gitu, gua begini kan gitu. Pikirku kan gitu ya. Tujuannya ini. Lu mau begitu nggak peduli kan itu. Nah, cuman masalahnya ketika setelah selesai itu semua, teman-teman terus beres segala macam, ternyata memang ada satu pasangan yang sebelumnya belum pernah ikut camping kita juga kayak gitu. Itu dengan sembarangan metik buah melon yang sebenarnya kalau kita pikir melon juga nggak hidup di sana juga kan itu. Nah, melon ini juga nggak tahu dapatnya dari mana, kok diambil terus dibawa ke tenda kayak gitu. Nah, kalau hubungannya sama saya, setelah
setelah apa namanya perkara itu selesai, itu sekitar jam berapa ya? 3-4-an lah, kan ini anak-anak udah pada tidur. Itu tadi saya Mas, sorry tak putus, sing kesurupan tadi sembuh piye Mas? Seketika aja. Seketika Jadi, ya wis iya kan, normal dewe. kan kita coba ya waktu itu, bahkan mungkin sampai saat ini saya nggak religius banget ya. Maksudnya kita coba dengan berbagai macam doa lah kan ya, sampai bahkan temenku aja sampai sok jambi-jambi apa segala macam juga nggak berhasil. Itu memakan waktu sekitar hampir 2 jam kurang lebih untuk nyembuhin si teman-teman cewek ini. Cuman ya saya tetap minum aja kan gitu. Tetap nggak peduli kan itu. Iya kan? Nah, itu selesai sekitar jam 3-4-an hampir menjelang subuh itu ada perasaan saya ada orang yang berjalan mengitari tempat kita tidur. Maksudnya yang cewek-cewek di tenda, laki-laki ini kan tidur mengelilingi api unggun kan. Ada yang jalan nih, melek lah saya kan gitu. Kok nggak ada orang? Habis itu ada yang ngelempar kayak semacam buah pinus. Kalau buah pinus jatuh itu kan dari atas bawah, ini diagonal. Nah, cetah kan. Kaget ya. Sok berani ya, masih pengaruh ya kan. Oh, apa sih kan itu? Sekali aja cedah aja. Tidurlah kan ya itu. Blinter ya. Enggak ada orang kok kan gitu. Sing sadar berarti jenengan tok. Yang waktu itu bangun tuh cuman saya toh kan gitu. Karena apa namanya yang lewat ini nendang apa namanya sendir. Sendir itu penerangan dari botol itu ya. Iya. Itu nganggo minyak tanah. Itu nyampar kan sebelah saya, cas kayak gitu. Cleaning saya bangun, melek nggak ada yang terjaga kan, nggak ada yang bangun. Terus ini siapa? Kok ada yang jalan? Tahu-tahu lemparan itu tadi. Terus akhirnya saya sampai itu nggak bisa tidur tuh sampai setelah azan pagi lah kayak itu, azan subuh. Itu lewat, saya cerita, teman-teman nggak ada yang percaya, meskipun setelah kejadian kesurupan gitu ya. Nah, kembalilah kita ke Jogja. Balik ke Jogja, itu udah nggak ada apa-apa nih kan itu. Kita balik ke kosan masing-masing kayak gitu. Cuman waktu itu kan perasaannya kayak kerasa nggak enak gitu ya. Kok kayak gimana, ada yang janggal ya di hati. Zaman segitu kan belum ada HP ya. Kita zaman segitu kan HP ini masih langka ya buat kita untuk bisa beli itu sulit ya. Nah, secara nggak langsung aku tuh nyampar ke depan sekolahan, ketemu beberapa temen yang memang ikut campingan itu. Akhirnya aku cerita, kok aku di kosan nggak enak ya rasanya. Aku juga sama. Coba kita nengok ke teman-teman yang lain. Nah, pas kita coba track, maksudnya kita coba datang ke rumah teman-teman satu-satu. Nggak ada, mungkin pergi ke ini. Akhirnya kita coba track nih, nah ke tempat kosan si teman-teman cewek ini. Sampai sana udah rame itu, udah rame. Kayaknya sih 2 orang yang dari tiga cewek ini datang itu. 2 orang ini kan satu kosan. Nah, mereka ini kesurupan. Nah, itu 1-2 bolak-balik. Rame nih. Jadi itu kan kosan perempuan. Kita datang sekitar jam 7-8an gitu ya. Datang udah rame. Ya rame penduduk kos itu ya maksudnya. Kenapa nih ini? Nah, temanku keluar. Ini kesurupan lagi kan kayak gitu. Lah kok bisa kan? Bukannya kita udah sampai sini kan ya. Lah nggak tahu, ya udah kita masuk nih. Itu sulit Mas, waktu itu kita coba untuk menetralisir keadaan tuh juga bingung juga ya caranya gimana ya. Kita coba ya baca-baca segala macam yang kita tahu juga nggak berhasil kayak itu. Nah tiba-tiba ada orang datang nih. Orang datang? Random? Nggak kenal. Iya, karena kan pas rame itu kan cuma penduduk kos aja ya. Ya penduduk kos itu kan karena kos putri kan perempuan pastinya. Yang cowok tuh cuman sekitar 5-6 orangan lah. Ya teman kita yang ikut camp itu.
tahu-tahu ada nih datang itu, seingat saya orangnya badannya ya kayak sampean gini loh. Cuman rambutnya belah tengah, kumis tipis kayak gitu, mata agak sipit. Usia sekitar? Kalau dulu kita masih sekitar 16-17 tuh, dia mungkin sekarang seusia 27-an mungkin ya. Kalau tahun segitu ya. Datang-datang nih. Tahu-tahu megang kepalanya temanku yang cewek ini. Kalau dalam bahasa kan metuwo kan. Keluarlah kamu dari sini gini. Nah, ini orang siapa kan gitu. Tiba-tiba megang kepala, nyuruh keluar. Nah, si perempuan teman kita nih terus pingsan. Pindah ke yang satunya, dia pindah lagi. Dibersihin nih sama orang nih kan gitu. Udah bersih. Udah Mas, ini udah beres begini, nanti tabur aja garam di sekitar kamarnya, ceritanya gitu. Nengoklah ke saya kan gitu. Masnya juga nih. Nah, apa nih? Saya nggak percaya kan itu. Masnya juga nih. Lah, apa Mas kan itu? Masnya diikutin 2 nih. Loh, ikutin siapa kan gitu. Ya makhluk yang di sana. Oh, tiba-tiba ya kayak wis seolah-olah wis ngerti ya yang di sana. Tiba-tiba dia cerita gitu, aku kan nggak percaya dan nggak peduli ya waktu itu. Masa sih Mas, beneran gini. Nah, terus dia pegang kepalaku juga, pingsan lah saya. Nah, kalau seingatku itu gelap terus bangun melek. Yang aku lihat di bayanganku ya, itu ada cewek, itu mungkin sekitar usia SMP itu usia berapa sih? 14-15 ya, sekitar itu. Sama yang satu tuh, nah ini yang serem sebenarnya. Itu tuh kayak penghuni daerah sana, itu udah tua, mukanya mungkin kayak meleleh-meleleh gimana gitu ya. Terus umurannya Simbah kayak gitu. Dua-duanya ke bawah dari kaki gunung itu. Nah, kayaknya sih gitu. Jadi si Simbah ini tuh dia tuh nggak suka sama saya karena kejadiannya itu pas mereka mungkin diperingati kayak gitu. Saya menyepelekan. Ya karena tadi kalau kita kembali ke awal tadi ya, awal segala macam kayak gitu. Dianggap tidak mengindahkan lah kayak gitu. Ceritanya aku mau dibawa kan kayak gitu. Terus kalau yang perempuan itu, kalau kita ngomongin dari beberapa kali aku kesana itu, katanya sih seneng kan kayak gitu. Jadi mau dibawa juga gitu. Kata siapa nih Mas? Yang si itu saya nyembuhin tadi ya. Enggak, kalau dalam ingatanku tuh sih ini tuh kita dialog dalam sampai ngobrol gitu. Iya, kamu begini itu si Simbahnya. Kamu gini. Terus kalau yang perempuan aku mau bukan ngomongnya bukan suka sih waktu itu. Ngomongnya aku mau ngajak kamu ke tempat yang bagus. Bukan bagus sih, tapi yang mungkin kita bisa bersama gitu ya. Itu kalau versiku ya, maksudnya dalam ingatanku gitu. Cuman kalau kata teman-teman, itu tuh suaraku berubah kayak gitu. Jadi ketika aku ditanyain, itu katanya suaranya kayak ya kakek-kakek tua gitu. Ini anak tidak menghargai dan akan saya bawa, ceritanya gitu. Tahu-tahu, nah suara kan gini. Tahu-tahu berubah jadi cewek kan itu. Aku itu kalau itunya aku nggak ngerti. Itu cerita teman-teman yang ada ya kan itu. Ngomongnya saya suka ini mau untuk nemanin hidup saya di situ. Nah, sama orang yang nyembuhin saya tuh nggak bisa, hidup kalian berbeda. Nah, setelah itu aku nggak tahu secara durasi berapa lama, bangunlah. Nah, anak-anak kan terus ya itu menurutku sih cukup dramatis ya. Aku melek, anak-anak ini nangis ya itu. Untung kamu masih hidup kan itu. Lah kenapa? Gini ya, kita cerita ya masing-masing versi. Loh, aku dalam begini, kalau cerita anak-anak tuh begini kan. Dan ternyata relate ya.
Nah, kita cari nih orang yang nyembuhin kita tadi, hilang. Lah, orangnya mana? Bu, sekalian dibersihin, dan aku cerita gitu. Ngomongnya gitu. Mana ya masnya? Hilang. Habis itu hilang. Orang ini hilang gitu. Sempat sampai berapa hari gitu ketemu sama orang ini. Jadi di warung soto kita ketemu, loh masnya yang ini ya? Itu tuh kan bilang, loh yang mana kan itu? Yang waktu itu nyembuhin gini-gini. Nah aku kan ada, oh mas aku tahu nih begini kan gitu. Masnya yang datang ke kita terus sempat bersihin kita begini. Loh saya nggak merasa datang ke tempat itu kan. Loh, oh pantesan aja waktu itu saya kayak apa namanya tidur semalaman kayak gitu. Nah habis itu kita nggak ketemu lagi tuh. Habis cerita, oke mas kita datang nih ke kosan teman kita aja yang perempuan kemarin kan itu. Kita coba gimana sih setelah itu ya hasilnya setelah itu. Naik motor nih, orang ini hilang lagi kan gitu. Jadi setelah itu nanggung, terus kita lewat nih berapa tahun. Itu kasus itu sebenarnya nggak selesai bagi aku sendiri. Belum selesai ya, emang saya gantung ya. Mungkin ya, aku nggak tahu. Dan itu pengalaman pertama ya mas? Sampai kemasukan gitu nggak sih? Iya, seumur hidup baru itu sih. Maksudnya itu. Sampai ketika aku bisa membayangkan orang yang bukan orang sih, maksudnya sosok yang datang terus minta nyawaku untuk dibawa itu baru sekali itu sih. Itu lewat berapa tahun sampai sebenarnya aku juga nggak ngerti sih. Setelah kejadian itu kan berapa kali akhirnya aku ngalamin hal-hal yang menurutku nggak normal kayak gitu. Setiap ke tempat mana, nginep tempat temen pasti selalu tindihan, selalu ada hal-hal ganjil. Mulainya dari gitu. situ ya. Mungkin ya kayak gitu. Jadi apa namanya? Setelah kejadian terus beberapa kan pindah-pindah tempat, terus pernah suatu ketika di sebuah kos-kosan kayak gitu aku lagi ya bikin sesuatu lah karena bidang saya seni rupa ya, bikin sesuatu tahu-tahu dihadirkan satu sosok yang saya nggak pernah kenal, tahu-tahu cuma duduk di depanku senyum. Terus aku ngobrol sama waktu itu sempat punya pasangan kan itu. Oh aku kok tiba-tiba ketemu sama orang ini ya kan. Terus dibawa ke internet, waktu itu masih zaman MySpace ya kayaknya. Masih lama banget ya. Lawas ya. Lawas tenan ini. Gitulah man. Tapi sosoknya nggak enggak, waktu itu kayaknya kalau aku ngerasa nggak nakutin dan hangat. Bentuknya gimana? Cewek. Laki-laki, rambut cepak begini ya, agak kurus, itu pakai kacamata, terus kemeja putih agak garis-garis, celana hitam, duduk sila. Berarti solid banget no. Solid banget. Penjelasannya itu detail banget. Duduk di depan. Aku kan lagi bikin nih. Iya. Bikin karya, terus dia duduk di depan, nyalain rokok. Lah, kok ada orang? Sementara di kamar sendirian. Dia senyum terus besoknya aku cerita, pasanganku ngajakin ke internet karena nggak percaya sama cerita aku kan. Aku tuh semalam didatengin sosok begini dengan ciri-ciri begini, serius beneran, yuk ke internet ngapain, ayo ikut aja, ikutlah aku ke situ. Nah pas diliatin fotonya, lah ini orangnya, ini mantanku udah meninggal karena jantung kan itu. Itu orang Bandung ya, cuman aku mikirkan logikanya Bandung Jogja kan jauh ya. Ngapain nah itu hal-hal yang menurut waktu itu ganjil. Itu yang sejauh yang aku tahu tuh sebelum kejadian zaman SMA itu aku nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Itu sekitar di tahun 2006-an lah kejadian yang tadi disamperin segala macam itu. Mungkin ya pengen kenalan ya sing tadi itu. Yang mantannya mungkin gimana? Kenalan atau nitipin aku juga nggak tahu ya, mungkin ya kan. Cuman akhirnya kita juga nggak selesai juga maksudnya itu lewat
kejadian-kejadian ganjil lainnya banyak sih sebenarnya setelah itu. Terus hal-hal yang apa namanya menurutku juga nggak masuk logika juga selalu terjadi, meskipun pindah kota ya, nginep di mana selalu tindian, entah itu kayak di Malang, di tempat kontrakan temen itu, di jendela gitu kayak ada yang merhatiin dengan mata yang merah kayak gitu. Itu kan hal-hal yang menurut saya tuh nggak pernah dialami kan kayak gitu. Kurang lebih gitu. Sampai akhirnya itu masuk kuliah di tahun 2008 itu. Nah, ini tuh juga sebenarnya yang sampai saat ini aku nggak pernah dapat jawaban ya. 2008 saya masih ingat banget itu naik Vespa. Itu setelah saya masuk kuliah, ya agak telat setahun 2 tahun sih aku masuk kuliah juga. Terus ngerasa apa ya, boring mungkin ya di kosan ini. Itu sekitar sebenarnya jam 8-9 malam aku muter-muter nih naik Vespa. Cari angin naik Vespa, muter Jogja Ring Road kan gitu. Nah, seingatku tuh dulu sampai ke daerah Janti kan itu. Sampai Janti itu sekitar masih jam 9-an malam gitu. Normal, nggak dalam pengaruh apapun ya. Itu sampai tiba-tiba hilang nih. Itu Pak, itu Jantinya kan di jembatan itu, lewat atas apa bawah? Bawah. Oh bawah. Waktu itu kan bawah masih bisa jalan. Iya, masih kan, dibuka. Masih lewat rel itu ya. Nah, lewat situ, tahu-tahu hilang. Hilang. Nah, hilangnya ini itu konyol loh. Menurutku tuh itu nggak masuk beneran sampai saat ini. Aku nggak pernah bisa masuk logika aku tuh. Ini kan Vespa ya, maksudnya Vespa ini kan dengan shocknya yang begitu ya, maksudnya kita jalan-jalan di apa namanya, jalan yang nggak rata aja kayak gitu ya. Tiba-tiba sampai di Bepeng tuh kali orang atas gitu ya. Sampai ya. Berarti koyo lewat apa semacam portal. Nah, nanti kok teleportasi toh Mas benernya ya? Mungkin ya, aku nggak tahu sih sebutannya gitu ya. Sampai di Bepeng tuh sadar-sadar udah di sana. Tahu-tahu di sana. Jamnya gimana nih? Nah, ini lucu makanya gini. Aku nggak masuk logikanya gini. Itu kan sekitar aku berangkat sekitar jam 8 muter-muter lah. Pokoknya entah itu jam 9 jam 10 aku nggak ngerti ya. Pokoknya muter-muter aja kan. Lewat bawah Janti itu. Tahu-tahu hilang nih. Kan gitu. Hilang, muncul di Bepeng. Waktu itu 2008 kan berarti setelah erupsi Merapi di tahun 2006 apa ya? 2006. Itu kan mungkin udah mulai kondusif ya kondisinya. Tahu-tahu nih sampai sana, das gitu. Bingung kan? Loh, kok di sini? Kan gitu. Ngapain nih? Ya tetap jalan gitu. Enggak, iya. Sepi Mas, sumpah saya merinding, maksudnya. Lah, ngapain sampai sini? Kok tiba-tiba di sini? Aku kemana? Bingung. Kondisi bingung segala macam. Jalan aja kayak gitu. Poin ngikutin jalan, ngelewatin tempat gini-gini. Nah, ada satu warung nih. Buka kan itu. Buka, terus mampir, ditanyain. Loh Mas, dari mana? Dari Jogja Bu. Loh kok sendirian? Iya. Lah tadi berangkatnya sama siapa? Ya sendirian Bu, kan itu. Ibunya juga bingung kan itu. Ngapain nih orang sendirian kan itu. Warung Tenangi. Warung Tenangi. Iya, aku mikirnya juga kan itu warung tuh apa namanya? Bukan kayak warung rumah gitu ya, tapi kayak apa namanya? Tenda, pohon batang bambu gitu lah ya, istilahnya kayak terpal gitu. Karena kan kalau yang aku lihat waktu itu tuh ketika mulai paginya tuh itu kan rumah-rumah dulu kan udah ketutup abu ya. Jadi sampai situ tuh ya ngobrol sama ibunya sampai pagi lah macam-macam hal yang kita obrolin ketika erupsi segala macam, kayak gitu.
Itu tuh sampai sekitar jam 6:30 itu pagi kayak gitu. Itu aku masih mikir, maksudnya dari sekitar jam 9:10-an tiba-tiba nyampe situ kan juga bingung mau balik juga gimana kan. Akhirnya di warung itu minum teh, makan mie segala macam, ngobrol sama yang punya warung, sampailah di sunrise ya istilahnya, matahari terbit ya kan itu. Lihat sunrise lah kepikir gue. Sekalian sekitar jam 7-an lah. Bu, saya tak jalan-jalan dulu ya. Enak tuh matahari pagi kayak gitu. Nah, kok konyolnya gitu tuh. Itu kan warung itu sebenarnya agak bawah dari bunker yang ketimbun itu ya. Itu nggak ngerti nih, aku juga nggak ada pikiran apa-apa, jalan aja kayak gitu. Jalan sampai ke bunker. Itu aku ngeblank. Maksudnya aku nggak pernah mikir apapun gitu. Di situ tuh aku nggak kepikiran mau ngapain. Pokoknya sampai ke bunker itu, ngelihat bunker itu masuk terus agak ketimbun tanah. Kayak apa ya? Kayak ada yang nyuruh datang gitu loh. Berarti emang kayak dituntun gitu ya, Mas? Mungkin ya, aku nggak tahu. Jadi kayak turun aja gitu. Kayak ada yang bisikin gimana sih kayak. Cuma kayak aku tuh goblok gitu loh, maksudnya. Oh iya, iya, ini jalan ke sini ya gini-gini. Terus turun ngeliatin ruangannya, itu kan aku ketimbun. Nah, ketika masuk ruangan, nah di sinilah. Aku itu pengalaman seumur hidup yang nggak pernah aku lupain sampai sekarang ini, sampai berminggu. Itu tuh masuk ruangan, bleng. Itu tuh kayak flashback, Mas. Flashback gimana, Mas? Itu tuh flashback kayak kejadian ketika ada 2 orang yang meninggal di dalam bunker itu. Itu Mas, itu kan pintu kan nggak bisa ditutup ya, maksudnya udah ketimbun setengah ketimbun abu Merapi itu. Masuknya tiba-tiba kayak apa ya? Kalau kita ngelihat Harry Potter nih, kita sedikit imajinatif aja. Itu kayak muter gitu. Kayak itu terus tahu-tahu seleng. Nah, di sini tuh aku ngeliatin 2 orang ini lari-lari, teriak-teriak, nangis. Karena mereka nggak bisa buka, di dalam bunker nggak bisa buka pintu itu, kepanasan gitu. Minta tolong kayak gimana? Aku kan nggak bisa nolong ya. Jadi nih aku di sini. Misalnya kalian berdua di sini. Misalnya ya, kalian lari segala macam. Tolong panik gini. Aku tuh mau nolong bingung ya. Terus mereka teriak-teriak, habis itu yang satu tuh saking kepanasannya, itu kan kulitnya sampai melepuh-melepuh gitu ya. Itu aduh, nggak enak banget tuh. Berarti ngelihat proses melepuhnya. Ngelihat masuk ke kamar mandi ke bak itu. Yang satu udah udah nggak kuat itu. Jadi kayak aku tuh jadi dokumenter mereka gitu. Yang satu tuh mati di kamar tidur. Di kamar tidur. Yang satu kamar mandi, yang satu kamar. Pokoknya mereka coba cari tempat yang bisa buat mereka selamat kan kayak itu. Wah, itu tuh menurutku aku nggak pernah ngalamin kejadian yang sedetail dan semengerikan itu. Gimana sih Mas ngelihat orang melepuh sampai kelihatan tengkoraknya kan kayak itu. Itu kan ngeri banget ya. Itu aku tuh pengen keluar dari momen itu tuh nggak bisa. Ini gimana caranya? Nah, ketika aku ngeliat mereka prosesnya meninggal ini, kan sambil nangis nih, maksudnya aku nggak bisa nolong gitu. Tahu-tahu lihat keluarlah, tiba-tiba jelang gitu ya. Di dalam bunker itu, terus sambil ketakutan, sambil ya hampir kayak mau nangis apa segala macam itu, lari nyamperin ke tempat Vespa gue tuh parkir. Terus ditanya sama yang punya warung itu, udah mau pulang Mas, pokoknya entah aku jawab apa enggak aku lupa, pokoknya jalan aja. Tetap shock sih Mas, ngeri Mas, maksudnya aku nggak pernah seumur hidup melihat orang meninggal di depanku secara kayak gitu ya. Itu tuh menurutku menakutkan banget. Wah, aku kekaper tanganku aja pingsan kan gitu. Ngelihat kayak gitu. Wah, itu di jalan tuh. Ini di jalan turun pulang.
itu kan zaman dulu tuh sekitar tahun 2008 kan belum sebaik sekarang ya. Turun dengan keadaan jalan masih rusak-rusak gitu ya. Itu di jalan sambil mikir, ini jalan begini kok tiba-tiba aku bisa sampai situ. Ini aja turun loh, turun tuh susah. Gimana naik kan gitu, pakai Vespa lah ya. Dan jauh banget kan? Jauh Mas, itu sampai Jogja tuh jam berapa ya? Sekitar jam 11-12an lah sebelum zuhur itu. Sampai situ tiba-tiba saya merasa harus religius ya. Saya dadaan wah sholat segala macam atau kebetulan sore ada kuliah. Ceritalah ke anak, nggak ada yang percaya. Maksudnya aku tiba-tiba wah mosok kan itu ke sini kan itu. Nah di situ hampir berapa hari itu aku tuh nggak doyan makan, nggak doyan apa gitu. Karena masih kebayang ya, normal Mas. Itu ngeri banget. Jadi itu ya Mas, kalau masuk bunker tuh diliatin Masnya set waktu erupsi Merapi di tahun 2006 ya. Ya mungkin ya gitu kan? Ya 2006 kan. Yang nggak ada di bunker, 2 orang meninggal itu. Kayak gitu. Itu kan menurutku wah kok konyol banget ya, maksudnya aku sampai sekarang tuh nggak pernah kepikiran maksudnya apa gitu, maksudnya kenapa kok tiba-tiba kenapa harus aku gitu, kenapa harus aku yang datang ke sana untuk melihat proses meninggalnya begitu, terus maksudnya apa, aku harus gimana, aku harus nyampein ke siapa aku juga nggak tahu kan kayak gitu. Takutnya ada pesan apa gitu ya. Iya, sampai saat ini juga aku nggak tahu ya kejawabnya gimana kan gitu. Itu ngeri sih, ngeri. Saya mungkin ya kalau dari beberapa pengalaman sebelumnya ketemu hantu-hantu yang nunjukin, mungkin itu juga ngeri sih. Tapi ini sampai sekarang tuh aku masih kayak ngelihat nyium aromanya masih kerasa gitu. Maksudnya itu nggak bisa kelupain secara pengalaman ya. Sampai aromanya kayak apa ya, berarti emang seolah-olah gimana sih? Seolah-olah Mas Mili ini ada di posisinya ya neng kono di kan situ, pada saat kejadian iya, artinya nggak cuman kayak diliatin kayak jadi pas posisi itu Mas flashback nih, Mas ngeliatin tuh 2 orang lari-lari minta tolong gitu-gitu, di pandangan Mas tuh dari 2 orang itu juga bisa ngeliat Mas nggak? Enggak. Mereka enggak ngelihat kita, enggak ngelihat saya, tapi mereka berusaha minta tolong. Nah, di situ kan posisi saya kan pas ketika ada hadir, ini aku harus gimana? Maksudnya aku mau bantu gimana aku nggak tahu gitu. Tiba-tiba wah hirup itu segala macam, wah itu ngeri, aku sampai maksudnya tidur nggak tenang segala macam. Itu ngeri, itu yang ekstrim ya menurutku, kejadian yang pernah aku alami kadang. Oke, lanjut tadi wes habis cerita ke teman-teman terus nggak percaya, nah, terus tuh gimana Mas? Nah setelah itu kembali ke aktivitas normal. Ya menurut orang lain normal, menurut kita nggak normal ya. Iya, setiap pindah kemana, tidur di mana selalu ada tindihan lah, gangguan lah, segala macam. Pasti setiap aku pindah tempat, entah itu hari pertama atau kedua, itu selalu ada kejadian yang menurutku ganjil gitu. Pernah misalnya aku ke rumahnya temen nih di Wonosobo nganter kan itu, nganter dia sama keluarganya itu untuk nginep di rumahnya yang di Wonosobo kan itu. Sampai sana itu menjelang maghrib kan itu. Rombongan keluarganya itu udah turun kan itu, udah turun gini normal nih rumah kan gitu, normal. Ya udah aku parkir di mana? Oh di sana Mas gitu. Oke, aku parkir nih. Habis itu sama temanku nih jalan. Ini baru masuk karangannya loh, belum masuk rumahnya loh. Tahu-tahu lampu mati. Tapi nyala, mati terus nyala. Sementara yang lain normal kan gitu. Itu konyol juga menurut. Kayak berbet ya. Loh kok ini ngopo kan gitu kan. Paling karena lama nggak dihuni kan.
oh ya wes aku biasa aja kan Positive gitu. thinking. Tapi aku sempet nyeletuk ini kayak goro-goro aku deh kan gitu. Ayo ora lah mas itu. Jebul. Ternyata iya kan itu ya menurutku. Jadi pas masuk ke apa namanya pekarangan itu udah mati lampu segala macam, masuklah ke ini apa halaman bukan teras rumahnya. Satu kaki masuk jeleng kayak gitu selap mati, dan itu yang mati cuma rumah itu tok gitu. Selem lah bingung lah kita, lah kok mati, cek segala macam. Aku juga ikut muter maksudnya apa ini meteran segala macam kan itu. Oh nggak ada yang putus, nggak ada yang ini. Aku keluar nih, nyala lagi tangan itu. Wah, iki tenanan iki kan. Mosok tau nganti semen ini kan aku pikir kan itu. Ya udah lah ini. Nah, kebetulan kan kalau karena temanku ini juga non Islam ya, maksudnya dia sama keluarganya terus doa-doa kan itu. Kebetulan ada pendetanya di itu, aman gini. Tapi setiap saya masuk itu mati lagi kan itu. Dan itu stapolnya meteran zaman dulu ada ukuran voltnya ya. Naik turun. Itu kalau aku masuk loh. Berarti lagi sak langkah ngono kuwi. Ya, masuk jelek gini mati semua. Itu rumah yang lainnya. Ngandung listrik kayak gitu ya. Getaran saya kuat nih. Hati-hati loh situ, tersengat loh. Tersambar. Iya. Sudah mati. Yang lainnya nih rumah normal ya. Sampai temanku tuh telepon PLN, terus aku keluar kan. Nah, pas aku posisi keluar ini lampu nyala, PLN datang. Loh, normal nih. Ngapain telepon kita kan gitu. Loh beneran Pak, nggak percaya kan? Mlebu meneh. Enggak, aku masih di luar nih. PLN-nya masuk kan gitu. Masuk, coba cek nggak ada yang putus. Listrik nggak ada yang kontras segala macam. Dan listrik ini kan nyambung sama sebelah rumahnya, maksudnya itu rumah temenku, terus ada rumah buliknya, itu kan jadi satu ya. Nah yang rumah buliknya nih udah mati aman gitu. Wah, nggak ada kabel apa segala macem kayak gitu. Habis itu, wah nggak ada yang itu sama pendetanya tuh aku disuruh nggak masuk dulu. Mas, depan dulu ya. Iya, saya tahu. Ya udah mereka doa segala macam. Ya saya dengan cara saya itu, yes gitulah. Mungkin sedikit roto songong sidik ya, mosok ngene gitu kan gitu. Maksudnya masih bahkan sampai saat ini aku agak denial ya dengan hal kayak gitu. Maksudnya supaya nggak terlalu terbawa takut atau apa. Pikiran. Itu mereka sudah doa segala macam, terus aku suruh berdoa menurut keyakinanku juga aman. Masuk rumah aman, hari itu aman. Udah kita 3-4 hari nginep di sana. Berapa minggu setelahnya nganterlah temanku ke sana lagi. Aman, nggak ada mati lampu, nggak ada. Udah, mungkin udah temenan lah kita kan itu. Kenal gitu. Sudah kenal, sudah tahu bau-baunya kan itu. Cuman kan brengseknya tuh aku tidur di kamar, itu ditongkrongin macan. Itu kan nggak enak banget ya. Jadi sehari tidur sana, malamnya tidur melek, lah kok ada macan. Ini kasur nih. Kasur gitu ya. Aku tidur nih. Sekitar tengah malam gitu aku melek, ada macan. Bener kasur. Enggak, di depan ini kan kasur. Aku tidur begini terlentang. Terus kebangun melek. Nah, di depan kita macan itu ya. Bangun. Aduh, itu entah aku kebelet kencing atau apa ya. Akhirnya nggak jadi. Macan nih. Tidur lagi. Tidur tapi nggak bisa tidur kan ya. Tetep ya. Iya, was-was ya. Sambil tutupan seluruh ngeliatin, wah masih ada. Itu sampai pagi itu nggak hilang-hilang gitu. Masih nongkrong di situ. Tapi diem ya. Diem cuma ya apa? Dengkuran macan tuh gimana sih? Pokoknya macan sambil kayak gitulah. Kayak gitu. Suaranya kedengar gitu. Lah kan mau itulah suara-suaranya kayak gitu. Jadi mau tidur ini nak dicokoti yo entek, tapi nak ramelek ra turu yo ngantuk kan gitu. Terus temanku yang satu tak bangun juga nggak bangun-bangun kan.
Jadi pokoknya kerukupan Oh, itu berdua toh? berdua satu. Sebenarnya datang ke situ tuh bertiga. Temanku yang punya rumah tidur sendiri, aku sama temanku cowok ini tidur bareng kan ya itu. Nah cuman temanku yang satu ini kalau udah tidur itu susah bangunnya. Tak bangunin nggak bangun. Gitu. Jangan macan gitu ya. Sampai Ukurannya sepiro, Mas? seberapa ya? Ya macan normal sih sebenarnya. Oke. Ukuran secara ukuran macan normal, cuman kan aku nggak bisa bedain dia itu asli atau enggak. Cuman kalau di dalam rumah otomatis kan nggak asli ya. Ya kali gitu. Masa temanku ngingu kan mosok koyo Pokemon ya ora mungkin lah ya kan ya. Nah itu bangun jadi melek itu sampai pagi. Akhirnya aku tuh nggak tidur sampai 5:30 lah gitu. 5:30 itu masih kebangun, terus ngobrol lah sama temanku. Lah aku disamperin macan nih kan itu yang apa namanya cerita setelah mati lampu segala macam kayak itu. Nah cobalah kita tanya ke temen, aku tuh di rumah ini gini. Nah kalau kata temanku yang punya rumah, bukan yang bisa mungkin punya kemampuan ya kan kayak konsultasi loh. Aku ngobrol gitu. Iya mas, rumah itu tuh apa namanya sebenarnya apa ya, waktu itu aku lupa, cuman itu tuh ada sosok yang kuat, cuman memang ada beberapa makhluk yang nggak suka, tapi ada satu sosok yang itu menjaga juga kan gitu. Cuman kowe iki cen nggawa sesuatu katanya gitu. Lah bawa apaan aku juga nggak tahu ya, maksudnya mungkin yang aku pikir adalah sejak di tahun yang 2004-2005 itu sampai saat itu di tahun, bahkan itu di tahun 2019-an ya, itu tuh aku masih ngalamin hal yang begitu gitu. Nah yang di Wonosobo ini kapan mas? Itu sekitar tahun 2020-an ya. Oh baru aja. Baru. Itu di tahun 2020 terus kejadian kayak gitu, aku kan ngantar temanku ke sana. Nah, pokoknya antara dari tahun 2004-2005 sampai tahun 2020 ini aku masih ngalamin hal-hal yang seperti itu, nggak masuk akal. Itu kemarin pas ngontrak di daerah Kasongan itu ya, itu cukup menurutku bikin apa namanya ngeri juga. Karena kan aku ikut join di kontrakannya temen nih kan kayak itu, ikut join di kontrakan temen. Terus nah ini sedikit nggak biasa, maksudnya ketika aku nginep di satu tempat itu biasanya di hari pertama atau kedua itu langsung tinggian, biasanya kayak gitu. Nah ini lewat 1 bulan 2 bulan, nah di bulan ketiga aman. Aku nggak mikir apa-apa kan itu. Biasanya iya awalnya aku ngobrol, loh biasanya aku nak nginep tempat baru pasti ada kejadian nih kan ya, kok ini enggak, cuek lah kayak gitu. Nginep 2-3 bulan, nah di bulan ketiga itu tuh tiba-tiba ya, itu aku lupa hari apa gitu, pertama tuh yang aku rasain bau wangi kayak bunga, tapi aku nggak pernah tahu ini wangi bunga apa. Aku nggak pernah tahu, bukan melati, bukan mawar, bukan bunga-bunga yang pernah kita cium aromanya, tapi wanginya wangi banget, enak gitu, maksudnya nggak menakutkan atau tapi wanginya tuh menggoda gitu. Aku nggak pernah tahu itu wanginya apa gitu. Di kamar keluarlah aku, di sini nggak cium, masuk lagi kamar, kok wangi banget, aku nggak pakai parfum apa kan gitu di dalam kamar. Keluar lagi biasa. Nah temen kontrakanku tuh keluar, dia bangun sekitar jam 11-12 sama aku, ngapain mas kan gitu, ora kamarku kok aneh ya, mambu wangi, bau wangi kan gitu. Wah mosok paling rasan-rasanmu bae, perasaanmu aja kan gitu. Lo coba masuk kamarku, dia masuk kamarku, enggak biasa aja kan gitu. Lo tenang nih, aku masuk, mampu lo, bau wangi, itu benar-benar bau wangi yang menurutku aku nggak pernah tahu cium aroma bau wangi yang seperti apa. Temanku ya nggak percaya lah, maksudnya ayo istirahatlah, mungkin
kurang tidur atau apa gitu ya. Udah temenku tidur, aku masih di depan nih di ruang tengah kayak gitu. Masuk kamar ya, masuk lagi nih masih wangi gitu, nggak hilang gitu. Nah akhirnya aku tidur, bodo amat lah, aku tidur aja. Lagi tidur enak-enaknya tidur nih, itu kejadian yang aku juga menurut konyol juga ya. Tidur lagi tidur terus tidur terlentang gitu ya. Itu kan tindian ya, tindian terus kok berat banget nih badan, rasanya nggak bisa gerak ke sana. Melek itu di depan tuh kuntilanak loh. Lagi tidur begini, duduk di badan nih ya, rambutnya begini, mukanya di depan gitu ya. Wah, langsung mager kuntilanak wangi. Iya, lah kan lucu ya. Makanya aku nggak pikir ya gini tidur gini, tahu-tahu melek di muka nih ya, rambutnya turun gini nih, gitu kan. Wah, aku kan juga. Ya aku waktu itu benar-benar aku nggak kepikiran mau baca doa, mau maki lah. Miso merji, ini kan. Lungo metu hari itu durasi menurutku cukup lama sih, dia nggak pergi dari itu ya. Jadi tidur tidur, dia duduk di atasku, kepala itu pokoknya gitu. Gitu. Sambil apa namanya, ketawa bukan ketawa sih apa ya, terkekeh. Nah, berarti lihat mukanya mas? Lihat mukanya tuh nggak rusak nggak apa. Sing apik gitu. Apik. Iya bersih, maksudnya nggak mengerikan, itu nggak ada belat, nggak ada, bersih kayak itu. Habis itu nggak kemana-mana, maksudnya aku tetap posisi gitu, dia tetap itu durasi cukup lama menurutku ya, karena aku nggak bisa gerak, terus dia tiba-tiba hilang. Masih di bulan yang sama itu, nah ini berubah. Masih di bulan yang sama, akhir bulan itu tiba-tiba anak kecil. Jadi aku tidur di kamarku juga, itu anak kecil lari-lari di kamarku. Ini kan anak kecil, tahu-tahu muncul ada anak kecil, terus nyamperin mukaku, ketawa-ketawa, lari-lari, ngerusak, nyamparin barang-barang. Dan itu kan konyolnya, dia lari-lari sampai apa ya, lari atap gitu, iya gitu loh. Itu jadi usia kelas 3-4 SD nan itu, jadi lari. Berarti gini, wes mau normal, gini iki. Posisi batin kan gitu, ketawa-ketawa ngekek kayak gitu. Bajunya itu kayak baju seragam pramuka, tapi lebih lusuh lah gitu. Jadi ketawa terus dia nyamper kayak itu, lari iya kayak gitu. Marani kowe jadi dia lari-lari nyamparin barang-barang kayak. Nah, sekitar jam 7-8an pagi aku bangun, ya beberapa barangku juga jatuh kayak gitu. Itu yang menurutku juga barang yang nggak mudah kesenggol ya. Kayak gitu. Ada nih kan. Nah, di bulan berikutnya si kuntilanak ini muncul lagi. Jadi aku pas tidur miring, terus habis itu dia tuh tidur, aku miring posisinya gini. Nah, ini bantal nih, dia di sini kayak gitu. Jadi aku tidur gini, dia nangis kan itu. Nangis. Ini apa sih? Bunyi suara cewek nangis kan itu. Melek lah aku nengok, mbak iki meneh kan. Walah mbak, ya wis to mbak, ngono kuwi. Ya itu nggak kejadian apa-apa, maksudnya nggak mengganggu atau apa, kita nggak saling interaksi, dia cuma nangis, aku cuma nggak bisa gerak, tapi itu durasi cukup lama, tahu-tahu hilang. Itu sempat tak ceritain ke beberapa temen, ya memang ada kan itu. Ngombesik. Oh iya, ngombesik mas. Itu cukup mengerikan juga, yang menurutku. Tapi resik ya. Apa sih? Enggak sih rusak-rusak. Enggak. Termasuk cah cilik gue mau. Termasuk anak kecilnya. Anak kecil ya modelan Jawa tahun berapa ya? Itu kalau dirasa tuh sekitar tahun-tahun mungkin 2000-an. 90 anyar ya. Enggak, maksudnya visual 1990-an, maksudnya tahun 2000. Umur-umurku dulu kecil gitu.
sekitar tahun-tahun itu ibaratnya sih ubelan gitu ya lah. Masih ingusan, masih kalau anak sekarang kan lebih tertata ya kan. Iya kan lebih orang glidik lah, orang korengan kan. Iya benar ya itu kalau zaman segitu masih ya kisaran tahun-tahun anak-anak umuran tahun segitu. Wah. Pernah kebayangan sampai itu berapa tahun ya itu ya? Dari tahun 2004-2005 sampai kemarin itu kejadiannya itu. Wah, terakhir kapan ya? Terakhir tuh kapan ya? Aku sedikit ini yang ini aku sempat ada agenda acara kegiatan seni rupaan lah gitu. Aku sempat dimintain tolong teman untuk ikut membantu acaranya gitu. Itu di Kaliurang. Aku nyebut tempat nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Keceplosan nih. Oke lanjut. Nah, Kaliurang. Itu awalnya juga nggak mikir apa-apa ya kan ya. Kita dengerin instruksinya apa segala macam dan memang areanya tuh kepisah-pisah gitu. Terus aku menjaga di suatu tempat kayak gitu. Nah sebenarnya juga kalau kejadian di situ tuh nggak banyak juga, maksudnya aku nggak dimunculkan sosok apapun gitu. Sempat di situ 3 hari 2 malam ya menjaga acaranya, kegiatannya, ikut bantu segala macam. Cuman di beberapa hari itu memang aku ngerasa nih di tempat ini itu nuansanya beda gitu, kayak kok nggak enak. Aku juga sempat kayak nggak tenang aja lah gitu. Tapi nggak sampai lihat ya? Nggak sampai lihat, karena aku beberapa kali juga ditinggal temanku, partnerku ya, itu sendirian di situ. Sempat ya bengong-bengong sendiri kayak gitu. Terus ada temanku datang terus ngobrol itu bagian itu, oh iya kayaknya kemarin juga ada warga sini juga bilang yang penting nggak sampai ke area bambu-bambu gede ini mas, karena itu. Nah kenapa? Karena di situ ada yang jaga ular katanya. Oh ya aku bukan ngeremehin tapi iyalah kan. Dan aku nggak sampai situ. Itu terus kita sempat ngobrol sama temanku, kok wani, maksudnya di situ sendirian gini ya. Nah kan maksudku ya apa yang harus aku takutkan selama aku juga nggak merusak alam juga ya kan gitu. Nah wis luwih bijak iya umur ya wis sok dewasa kan gitu. Wis ngono kuwi akhir acara nih. Selesai acara kita makan ya itu udah ini mereka terima makasih ya udah dibantuin gini. Oke gini kan ya. Kamu tahu nggak apa nih mas, aku mau cerita tuh sebenarnya dari kemarin nggak enak sama kamu. Nah gimana mas? Itu tuh gini, tempatmu jaga itu sebenarnya ada yang nungguin. Tenane mas kan kayak gitu. Beneran, itu aku juga nggak ngerti. Cuman ada satu pengunjung itu yang datang, kenapa kok ada mbak-mbak di situ nangkring di salah satu karya. Ditanyain, entah ditanyain apa ya, tapi seingatku ditanya ngapain di situ. Ini nemenin di sini. Berarti mbak-mbak ini iso ya? Atau yang pengunjungnya itu? Iya, kayaknya sih bisa. Bisa ya. Itu kan cerita ke temanku yang bikin acara itu. Cuman temanku yang bikin acara nggak bilang ke aku kan ya. Iya. Katanya nemenin atau apa gitu. Terus lah kok nggak bilang, lah nah aku bilang nanti kamu nggak mau jagain baterai. Kan gitu. Udah gitu terus pantesan aja mas, kemarin juga aku ngerasa kok nggak enak, nggak nyaman aja deh. Cuma ya aku tak peta-petain aja. Cuman kamu diganggu atau enggak sih? Kalau diganggu atau apa kan? Udah cerita gitu, terus pas ditanyain cewek itu, ditanyain kenapa di situ, katanya nemenin. Nah nemenin siapa ini kan jadi pertanyaan juga kan, maksud
kenapa nih di sini, nemenin siapa, ngapain kan itu. Ki onone ming kowe. Adanya cuma aku, dan itu hampir setengah hari aku di situ sendirian. Habis itu terus berapa waktu lalu aku ketemu temanku ngobrol, ternyata itu yang kalau kita ingat dari tahun 2004 tadi, itu ternyata masih belum selesai kasus kita dulu. Waduh, Jadi si cewek ini masih mau ngajak dulu ya. aku merinding. Gitu. Berarti Nah, sing kan- pas ini ya, istilahnya yang kesurupan itu kan ngomong kalau yang mau zaman dibawa SMA itu. ya. Kayak gitu. Jadi lah masa ini udah tahun berapa gitu, itu udah lewat berapa tahun, dan memang setelah kejadian yang terakhir Bebeng itu aku nggak pernah ke Kaliurang dan segala macam ya, maksudnya nggak pernah main-main ke sana lagi. Baru ke sana tuh di tahun 2022 kemarin, awal tahun 2022 gitu. Walah, Itu kan rentang jaraknya juga berapa tahun ya kayak gitu. Menurut juga kok Koperman ngenteni perang tahun. 17 tahun. 2003 atau kan gitu. kanker 2008. 2008 habis itu terus apa namanya? Enggak ada kegiatan ke arah situ ya, maksudnya ke arah-arah Kaliurang dan segala macam. Nah, di tahun 2002 awal itu 2022 awal itu dilalai ketemu meneh kan malah ketemu CLBK. CLBK ini karo menungso ora apa-apa kan. Barang kaya ngono kan aduh. Wah. Nah, itu wih. Habis itu aku diterima, masa sih masih nyangkut kan itu. Iya Mas, gini. Wah, aku udah udahlah, aku udah capek dengan hal-hal kayak gini ya. Ya akhirnya dengan negosiasi segala macam dibantu sama temen, ya udah di netralisir kayak gitu. Sampai akhirnya setelah itu sejauh ini yang aku rasa aku juga akhirnya nggak nemuin hal-hal gaib lagi ya. Oh gitu. Setelah dinetralisir. Itu nggak ada kejadian apa ya, ganjil-ganjil yang aku rasain. Netralisir maksudnya gimana Mas? Nah itu aku juga nggak tahu. Mungkin besok temanku bisa tak ajakin ngobrol. Ya nggak tahu. Ya kan habis nganterin aku pulang terus di ini set hilang kayak gitu. Aku cuma wes Mas, uripmu bakal tenang, cuma dibilangin gitu aja. Tenang gimana, orang duit nggak punya gimana tenang kan. Ya kan, kunci. Duit adalah kunci kan. Iya. Cuman ya udah habis itu terus setelah dinetralisasi segala macam, aku nggak ada kejadian ganjil sampai sejauh ini ya, sampai hari ini tadi. Tiba-tiba ini friend, tiba-tiba kita langsung datangkan Mbak Marsha. Suddenly tiba-tiba ini. Tak kira yopo. Mas ya? Ya. Mas Mili. Mas Mili. Ya. Nah, terus habis itu dari obrolan itu tuh langsung tahu ternyata memang Mas Mili ini tuh dulu pernah dipegang sama orang. Yang tadi orangnya ada di cerita itu. Oh yang itu. Yang tiba-tiba datang itu. Oke. Abis itu sebentar. Mbak. Oh iya, ini emang tiba-tiba ya guys ya. Dadakan banget. Oh, berarti emang Jadi, kemarin ini tiba-tiba datang nih. Datang dong. Jadi emang udah ngobrol kan sama Billy, terus habis itu aku tahu lah, maksudnya dari orang yang pernah memegang itu ternyata dipegang itu tuh mungkin dibersihin ya, tapi cara yang membersihkan itu kayaknya dibuka mata batinnya dan itu nggak ketutup. Sampai kemarin ketemu aku itu belum ketutup posisinya. Oh, pantas mungkin triggernya jadi terus banyak gangguan. Mungkin ya. Diganggu. Iya, makanya kan tindihan terus dibuka, kan. Ya? Tindihan terus dan itu sampai masih terus ya Mas ya? Masih terus sampai ya terakhir kita ketemu terus mbaknya menjelaskan. Ya, itu. Terus waktu ketemu itu juga aku masih melihat ada sosok cewek wanita itu yang ngikutin Mas Mili. Yang pas ngobrol itu. Nah, ternyata wanita itu sosoknya itu adalah dari Merapi itu. Makanya kenapa Mas Mili ini selalu kayak dibawanya ke Kaliurang.
kali orang gitu. Jadi cewek itu tuh emang dari situ, dari daerah situ. Suka sama Mas Mili. Jadi Naksir. kayak Apa ya? Itu masih ada koneksi masih atau ada dan itu benar-benar terlihat jelas waktu itu karena ketemu itu langsung aku merasakan punggungku waktu itu tuh berat dan panas untuk ketemu Mas Mili ngobrol itu. Dan di situ langsung tahu, oh ini ada cewek itu. Masih ada di situ ngikut waktu itu. Sekarang udah nggak ada kan ya? Nah, sekarang udah aman lah. Akhirnya kamu bersihin dan kamu tutup lagi berarti? Aku bersihin buat yang cewek. Ada teman satu lagi tuh dia membersihkan buat yang nutupin mata batin yang udah sempat terbuka itu loh. Karena kalau misalkan gak ditutup kan bakal gitu terus kasihan Mas Milinya kan. Ntar kemasukan, tertindihan gitu. Sampai kadang tuh aku saking capeknya ya itu, luweh lah gitu. Ketemu tuh ya wis itu pernah kemarin aku sempet bikin ikut acara ya Mbak ya. Bantu sebelum ketemu Mbak Marsha ini bantuin acara di Borobudur kan. Itu hari pertama nginep di sana itu langsung tindian itu antara gabungan tengkorak sama mumi. Iya. Gabungan apa ya kayak mix gitu loh. Jadi bentuknya tuh kayak tengkorak tapi kulitnya masih ada kayak mumi. Kayak gitu. Jadi pas lagi tidur terus dia nyamper ini aku tidur miring gitu ya. Dia tuh ketawa sambil ngiler-ngiler gitu loh. Ngiler-ngiler kayak gitu. Disamperin mulai pindah ke sini. Gini Mas. Iya. Masih nyamperin kayak itu. Iya kan nggak enak banget ya. Maksudnya jijik banget maksudnya. Iya, itu 3 kali loh dalam semalam tuh aku sampai akhirnya yang ketiga tuh luweh lah kowe arep ngopo wis karepmu sampai hatiku tuh ngomongin karepmu lah itu. Akhirnya ya udah terus. Lape lho Mas. Risih. Tapi nggak ada ngobrol gitu. Enggak, dia cuma datang tuh kayak ngiler-ngiler gitu loh Mbak. Maksudnya gimana? Tapi ngilernya bening apa? Darah? Enggak. Nuansa kayak ini agak jijik tapi kayak kalau kita umbelen cacili umbelen ijo kayak gitu cuman apa ya bau sih nggak ada cuman dia ngilernya begitu jadi antara mix mumi sama tengkorak ini jadi satu jadi kalau di badannya juga kayak ada kain-kain tapi bukan perban kayak gitu itu mukanya masih bentuk muka manusia tapi bukan tengkorak gitu ya tapi kayak mumi gitulah. Terus dia ngiler-ngiler gitu. Jadi pas aku tidur gini dia netes-netes. Terus aku pindah sini tetap sama, pindah sini lagi tetap sama sampai ketika karepmu lah arep dikapai karepmu lah gitu. Pasrah. Nah, habis itu terus cerita kemarin nah, aku nggak tahu ya apakah itu mau pocong kayak gimana. Aku juga harus karep mulai kan udah. Menurut Mbak Marsha bentuk kayak gitu apa? Saking capeknya. Pocong ya? Itu berarti di kepalanya itu dililit sama kayak mumi gitu. Iya, jadi cuma nggak rapi gitu ya Mbak. Jadi hampir kepalanya gini ke tutup apa namanya kain kayak gitu. Aduh, aku nggak bisa jabarin tisu atau apa. Cuma itu tuh kayak kain yang nggak beraturan kayak gitu, cuma mukanya kelihatan ya tangannya kelihatan, jadi kayak arep ngeloni piye ya, jadi gimana sih tidur terus dia kayak apa ya kayak ngomong ngeranggeh gitu loh Mas. Hampir berapa menit bisa bangun pindah lah kan. Udah tidurnya nih ada lagi kan miso meneh kan tetap miso tiada tara ya kan. Paling maju. Paling enggak juga sih. Tetap nempel juga mukanya sampai di sini. Tenane Mas. Iya, sampai di sini loh Mas. Kayak gitu. Jadi aku tidur gini tuh dia hehehe kayak gitu tuh. Itu kan enggak enak banget ya. Untung enggak berbau ya. Nah, untungnya itu aku enggak nyium bau apa-apa gitu. Ketetesan lah Mas. Enggak. Wah, untungnya. Jadi kayak gini loh. Kayak kita mau dikeloni kayak gitu. Jadi pindah lagi, aku madep balik situ, itu dia datang lagi terus habis itu ya wis aku kecapean gitu ya, maksudnya udah pasrah terserah tuh ya wis bangun terus aku cerita lah ke anak-anak kan itu ke teman-teman yang lain, semalam tindian sampai 3 kali mosok gini ya gitu. Tapi ya udah setelah itu terus nggak ada kejadian apa-apa,
Terus ketemu Bang Arsa kemarin, sampai sejauh ini juga nggak ada kejadian hal-hal ganjil lagi menurutku ya. Semoga. Amin. Semoga sih saya Semoga. sudah capek dengan hal-hal kayak gini ya. Iya. Iya. Berarti wis pirang tahun ya Mas ya? Nek 15 tahun lebih toh? Lebih. Mungkin ya. 2022 dari 2005 toh? Wah iya. Yang tersiksa selama itu. Iya. Terbuka itu selama itu. Fatal ya. Sampai capek Mbak, maksudnya ketemu di jalan kayak gitu, tahu-tahu nongol dari tembok gitu kan. Wah. Kalau iya itu pernah Mas, maksudnya ini kejadian konyol juga Iya. sama temen gitu kan. Zaman dulu di lingkungan daerah Bugisan itu kan masih sepi, belum seramai sekarang kan. Ada jalan, sebenarnya juga bukan jalan setapak sih, jalan aspal gitu, cuman masih sepi. Nah, lingkup SMSR, SMK, SMM kan memang sedikit suram ya kan itu. Apalagi yang sisi selatan itu kan SMKI. Kita lagi ngobrol tuh cowok-cowok nih jalan sambil ngerokok gitu mau ke depan gitu ya. Tahu-tahu nongol keluar dari tembok, seleng kayak gitu kan. Entah itu sosok apa, tapi keluar dari tembok kan nggak mungkin. Yang ngelihat cuma aku tok gitu. Seleng, wah apa tuh kan? Pakai bahasa itu. Wah apa tuh? Wah apa gue kan? Lucu banget kan? Oh bolan deket kan? Dia deket gini lah. Aku kan teriak kan, saking teriak, terus histeris. Aku meluk temen nih, temenku yang dipeluk juga ngeri kan, aku rotok berambangi karo rotok nangis sih, kita berdua nih lari nih, wah kayak gitu. Sampai ke jalan utama kan banyak orang, kita tuh kayak lagi pelukan gitu. Itu konyol itu brengsek gitu. Jadi nongol slang kayak orang apa ya di gap apa gitu. Iya. Bentuknya sosoknya apa ya, kalau sosoknya sih aku nggak tahu, pokoknya nggak jelas, putih, pokoknya keluar dari tembok seleng gini, terus datang gini kan, ya kan, lah pelukan ya gitu, saking apa ya kagetnya itu ya sekitaran di tahun 2005-an lah ya. Oh iya. Itu terus aku pelukan gitu, temanku yang dipelukan juga kaget ya, apa ini lari lah kita bro, lari diliatin orang aku melukin dia sambil teriak-teriak kan nggak enak banget ya kan. Berarti mentalnya Mas Mili termasuk bagus ya Mbak ya. Iyalah. Bagus gitu. Sajane kepeksa nih. Saking bukan sesuatu yang ini yang diharapkan kan. Iya. Pada awalnya. Iya pasti nggak. Ternyata efeknya sampai sejauh ini. Iya, sampai sejauh ini, terus sampai apa ya? Mungkin aku ngambil positifnya, ada experience ya tersendiri ya kayak gitu. Yang menurutku juga baik buat pengalamanku ke depan kayak gitu. Sok bijak tenannya. Sama cerita. Iya, bener. Seru-seru. Friend, nggak kerasa ya Gi. Ternyata obrolan sama Mas Mili wes 1 jam lebih. Oh iya. Buat 2 jam. Nyaman loh. Nyaman. Aduh ya, yang bisa dipetik tetap bijak ya Mas ya. Iya, menyikapi itu tidak berlebihan mungkin ya. Iya, bener. Terus ya tetap kendel lah. Ini kendel banget loh Mas Mili ini. Kemendel. Tetap kemendel. Kanan. Kayak mau kan dibaleni meneh melintir atau? Melintir tetap enggak minta ini. Cikro. Ya wes friend, gitu aja. Pertemuan kita ini sama Mas Mili. Sendilalah ono dadaan banget iki juga Mbak Marsa. Tiba-tiba datang. Ya wes sekian gitu aja. Jangan lupa like, komen sama apa Mas? Subscribe. Subscribe. Apa lagi nih? Pokoknya apapun yang apa? Teman mau lakukan. Apa sih? Yang teman mau lakukan nguripke loncengnya ya. Loncengnya ya boleh atau. Nah, pokoknya tetap pantau terus ceritanya dhewe iki sing jelas piye Mas Gading ceritane sing jelas
ceritanya itu serem. Kalau Pokoknya kalau mau cerita serem-serem sama seru-seru bisa pantengin terus ceritanya jadi gini ya. iya, Gitu ya.